Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas bahwa syarat terlaksananya sebuah jihad atau qital adalah al-istita'ah dan al-qudrah, adanya kemampuan, kekuatan yang memadai untuk melawan kekuatan kufar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin di dalam ayatnya yang sudah kita bahas kemarin, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Ayat ini berlaku untuk kaum mukminin. Kata Allah, persiapkanlah oleh kalian untuk menghadapi musuh-musuh kalian dari berbagai bentuk kekuatan serta kendaraan-kendaraan tunggangan yang gagah berani, yang dengannya kata Allah turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum, dengannya kalian mampu untuk membikin gentar, membikin takut musuh-musuh kalian, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh-musuh kalian. Kalimat terakhir pada potongan ayat ini, turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, adalah sebagai sifah al-matlubah, sebagai sifah kriteria yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituntut dari kekuatan yang diperintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkannya. Yang dimaksud adalah persiapan kekuatan yang diperintahkan oleh Allah. Yang dituntut dalam ayat ini adalah kekuatan yang dapat membikin takut musuh Allah dan musuh-musuh kalian, membikin mereka gentar. Oleh karena itu, Syekh Al-Allamah Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah menegaskan, fa ayyu quwwatin la turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum fala tu'tabaru quwwatan. Maka kata beliau, segala bentuk kekuatan yang ternyata dia tidak mampu dengannya untuk membuat gentar dan takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian, maka itu bukan tergolong kekuatan yang mu'tabar, yang diperhitungkan, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan kepada kaum muslimin untuk mempersiapkannya. Dari sini kita menasihati kepada kaum muslimin, kita semuanya, dan terkhusus mereka-mereka yang ada di negeri-negeri yang sedang berhadapan dengan kufar. Hendaknya mereka melakukan dan merealisasikan perintah Allah ini, merealisasikan ayat yang sedang kita bahas ini. Ketika mereka mengabaikan perintah Allah dalam ayat ini, tepatnya di dalam surat Al-Anfal, maka sungguh mereka telah meninggalkan salah satu kewajiban. Dan ketika salah satu kewajiban ini telah diabaikan, maka merupakan langkah pertama kehancuran dan kekalahan kalian. Ingat ayat ini baik-baik dan amalkan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Setelah kemarin kita juga menyebutkan sekilas tentang kondisi umat Islam yang dalam keadaan lemah dari sisi kekuatan materi, dari sisi kekuatan fisik dan persenjataan. Maka dengan ini tidak terpenuhi syarat pertama untuk terpenuhinya atau terlaksananya jihad fisabilillah. Syarat kedua yang juga harus dipenuhi adalah
adanya kekuatan iman dan takwa serta kekuatan amal saleh. Perlu kita semua menyadari, dan kaum muslimin yang terkhusus ada di negeri-negeri yang sedang genting keadaannya, Palestina ataupun yang lainnya, termasuk kita yang ada jauh dari tempat tersebut, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya tidak membutuhkan kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada jumlah kita yang banyak, serta bentuk dan jenis kekuatan yang ada pada kita. Allah tidak butuh sama sekali dan sedikit pun terhadap persenjataan yang kita persiapkan. Sama sekali Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan itu semuanya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sengaja menciptakan kondisi, sengaja Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan jihad salah satu amalan hanya dalam rangka untuk membedakan mana hamba-hamba Allah yang benar-benar jujur di dalam keimanannya dan mana di antara mereka yang tidak jujur di dalam iman dan takwanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam banyak ayatnya, Alif Lam Mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ayat ini menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan kita beriman begitu saja tanpa adanya cobaan. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan berbagai cobaan. Di antara cobaan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kaum mukminin adalah al-jihad fi sabilillah. Adalah al-jihad fi sabilillah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayatnya, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian, wahai kaum mukminin, akan memasuki jannah namun selama itu belum terpisahkan antara orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang sabar. Allah subhanahu wa ta'ala ingin memisah, membedakan dan memilah antara orang-orang yang sabar di dalam menjalankan agama dan imannya serta takwanya, dan yang berjihad, berjuang untuk mempertahankan iman serta meninggikan kalimat tauhid. Dan siapa di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ternyata tidak beriman dengan sebenar-benar iman. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan di dalam surat At-Taubah, Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walija walal mu'minina walija wallahu khabirum bima ta'malun. Ayat di dalam surat At-Taubah ini pun sama maknanya dengan ayat yang di dalam surat Ali Imran yang tadi kita bacakan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sengaja mensyariatkan jihad, sengaja mensyariatkan qital, memerangi orang-orang kafir, mempertahankan iman, mempertahankan takwa. Semua itu bukan berarti karena Allah butuh kepada kita. Bukan berarti Allah membutuhkan kepada kekuatan kaum mukminin untuk mempertahankan agama Allah. Bukan berarti Allah membutuhkan kepada jumlah kaum muslimin yang banyak dengan persenjataannya yang mutakhir untuk menjaga harga diri agamanya, menjaga harga diri Islam. La, Allah subhanahu wa ta'ala qawiyyun aziz. Allah itu maha kuat. Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa dan maha tinggi kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyatakan wala yansurannallahu may yansuruh wa innallaha laqawiyyun aziz. Wala yansurannallah may yansuruhu, pasti Allah akan menolong hamba-hambanya yang menolong agama Allah. Kemudian Allah akhiri wa innallaha laqawiyyun aziz. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya qawiyun, maha kuat Allah itu, maha besar kekuatan Allah, aziz, maha perkasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak butuh kepada siapapun, kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika adanya syariat jihad kepada kita, bukan perlu kita ingat baik-baik tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, setelah kita mengetahui
bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad dan al-qital menghadapi kaum kufar. Allah memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan kekuatan yang dengannya membuat takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kaum mukminin. Perlu kita juga menyadari bahwa betapapun besar kekuatan kaum mukminin, betapapun besar jumlah kaum mukminin, bahwa an-nasru itu hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita akan mendapatkan an-nasr ketika Allah Subhanahu wa taala sudah tidak lagi mau menolong kita. Allah Subhanahu wa taala sudah melepaskan dan membiarkan kita sendiri berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam ayatnya, "Wa in yansurkumullah fala ghaliba lakum." Jika Allah telah menolong kalian, sungguh tak ada satu pihak pun yang berhasil untuk mengalahkan kalian. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa atau mampu untuk mengalahkan kalian. Ini suatu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, "Wa in yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Kalau Allah Subhanahu wa taala yakhzuluna, Allah membiarkan kita, tidak mau menurunkan nasr, tidak mau memberikan kepada kita pertolongan dan kemenangan. Lalu kata Allah, "Faman dzalladzi yansurukum?" Siapa lagi yang mampu untuk menolong kalian wahai kaum mukminin? Siapa lagi yang mampu untuk memberikan kemenangan untuk kalian wahai kaum mukminin? Allah mengingatkan kepada kita bahwa an-nasr itu hanya min indillah azza wa jal. Kalau Allah sudah membiarkan kita, maka kita pasti hancur. Walaupun seluruh yang ada di dunia ini bersatu padu untuk memberikan pertolongan kepada kita. Walaupun segala bentuk badan dan lembaga dunia, lembaga nasional maupun internasional bersatu untuk menolong kita. Apakah itu Persatuan Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, ataupun yang lainnya bersatu padu. Segala negara mengumpulkan segala kekuatannya untuk menolong kalian. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada kita khuzlan, membiarkan kita untuk bertempur sendiri melawan musuh-musuh kita, al-Yahud wal Nasara wal musyrikin wal Majus, dengan kekuatan kita sendiri tanpa ada pertolongan dari Allah, pasti kita akan hancur, pasti kita akan binasa. In yansurkumullah fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah satu-satunya hendaknya kaum mukminin itu bertawakal, dan hanya kepada Allah lah satu-satunya hendaknya kaum mukminin itu menyandarkan kemenangannya, menyandarkan kejayaannya dan keselamatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayatnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menolong kita. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan kaum mukminin berhadapan dengan musuh-musuhnya dari kalangan kufar hanya menyandarkan pada kekuatan mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan di balik itu ketentuan-ketentuan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mau menolong agama Allah, sekali lagi Allah tidak pernah butuh kepada kita untuk menolong agamanya. Tapi semua itu diletakkan sekali lagi hanya untuk Allah membedakan antara orang-orang yang tayyibin dan antara orang-orang yang khabithun. Liyamiza al-khabith minat tayyib wa at-tayyib minal khabith. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan di balik syariat jihad yang telah Allah turunkan tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "In tansurullah yansurkum." Kalau kalian menolong agama Allah, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian dan mengokohkan posisi dan barisan tempur kalian. Wa yutsabbit aqdamakum. Namun kita perlu menyadari
Apa makna nasru dinillah azza wajal? Atau apa makna nasrullah, menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala? Dalam ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wala yansurannallah may yansuruh. Pasti, wala yansurannallahu. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian atau menolong orang-orang yang menolong Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha laqawiyyun aziz. Kemudian Allah memberikan kriteria. Siapa itu orang-orang yang sudah masuk dalam kategori yansurullah, menolong Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa itu orang-orang yang telah tergolong menolong agama Allah, sehingga dengan itu Allah akan menurunkan an-nasr, pertolongan untuk mereka. Allah lanjutkan dalam ayat yang terakhir kita baca, wala yansurannallahu may yansuruh wa innallaha laqawiyyun aziz alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Perhatikan ayat ini baik-baik. Allah melanjutkan, siapa itu orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah, akan mendapatkan an-nasr dari Allah ketika mereka telah menolong agama Allah. Bagaimana bentuk menolong agama Allah? Qala alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah, yaitu orang-orang yang apabila Allah kokohkan posisi mereka, Allah berikan kemenangan kepada mereka, Allah berikan kekuasaan di muka bumi ini, mereka menegakkan salat, melakukan salat dengan sebenar-benarnya, rukun-rukunnya dan persyaratannya, penuh kekhusyuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti salatnya kaum mukminin, seperti salat yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti salatnya kaum munafikin, yaitu ketika mereka hendak menegakkan salat, mereka melakukannya dengan penuh kemalasan. Ini adalah sifat kaum munafikin. Maka orang-orang yang akan ditolong oleh Allah dan tergolong orang-orang yang telah menolong agama Allah untuk kemudian mendapatkan nasrun minallah adalah orang-orang yang menegakkan salat ketika Allah memberikan kemenangan kepada mereka, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan posisi mereka, negeri mereka di muka bumi ini. Wa atuz zakah, dan menunaikan zakat yang Allah wajibkan kepada mereka sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tentukan dan telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amaru bil ma'ruf, dan mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, memerintahkan kepada tauhid, mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah, memerintahkan orang untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan sebenar-benar iman, bertakwa dengan sebenar-benar takwa, wa nahaw 'anil munkar, dan orang-orang yang menghalangi atau mencegah, melarang orang lain untuk berbuat kemungkaran, melarang manusia untuk berbuat kesyirikan kepada Allah, untuk menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan di dalam peribadatan, melarang orang untuk mengingkari asma'ullah dan sifat-sifatnya, melarang manusia untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, melakukan kekufuran dan berbagai bentuk kemaksiatan, melarang dan mencegah umat manusia ini untuk melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah sifat-sifat orang-orang yang akan menolong atau dinyatakan sebagai penolong agama Allah, yang dengan itu dia akan menerima an-nasr minallahi azza wa jal, akan menerima pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka menghadapi musuh-musuhnya, ketika mereka menghadapi kekejaman dan kebengisan orang-orang kafir. Wahai kaum mukminin, ibadallah, azzani Allah wa iyyakum. Ketika kita ditimpa oleh musibah dalam bentuk kekejaman orang-orang kafir di masa ini atau yang sebelumnya dan yang mungkin akan datang, wal iyadu billah, perlu kita menyadari wahai kaum mukminin bahwa itu semua tidak lain karena dosa-dosa kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah menimpa kepada kalian sebuah musibah, di antara musibah adalah kekejaman dan kebengisan orang-orang kafir terhadap kita kaum mukminin, yaitu
Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah terjadi musibah itu, tidaklah musibah itu menimpa kalian kecuali disebabkan oleh dosa-dosa kalian. Kita melihat di tengah-tengah kaum muslimin berbagai bentuk dosa terjadi, berbagai bentuk kemaksiatan di tengah-tengah umat ini. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan musuh-musuh kita? Mungkin ada yang akan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menolong perjuangan-perjuangan umat sebelum ini. Walaupun jumlah dan kekuatan mereka sedikit di hadapan orang-orang kafir. Bukankah Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran, Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biiznillah. Berapa banyak dari kekuatan yang sedikit berhasil mengalahkan kekuatan yang banyak, yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita beriman kepada itu semua, bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum mukminin walaupun kekuatan mereka itu sedikit dibandingkan kekuatan kafir, dan sejarah telah membuktikan hal itu. Sejarah telah memberikan contoh kepada kita. Tidaklah peristiwa Badar yang sudah kita sebutkan beberapa waktu yang lalu, itu semua tidak lain karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah beristighatsah, memohon pertolongan untuk kaum mukminin yang bersifat segera untuk mereka, pertolongan yang bersifat darurat pada waktu itu, sehingga Rasulullah beristighatsah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah kirimkan untuk kaum mukminin 1000 malaikat yang turun berbondong-bondong, murdifin, datang berbondong-bondong membantu dan menolong kaum muslimin dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka. Begitu juga kita tidak lupa apa yang terjadi di dalam perang Ahzab. Ketika kaum musyrikin mengepung kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung kota Madinah dengan kekuatan yang besar, dan di saat itu kaum kufar yakin bahwa mereka akan menang menghadapi kaum mukminin. Mereka berhasil untuk mengalahkan kaum mukminin, itu keyakinan mereka. Dan di saat yang sama kaum Yahudi dari Bani Quraidah ikut membantu kekuatan musyrikin, ikut memberikan kekuatan dan pertolongannya untuk kaum musyrikin di dalam upaya mereka menghancurkan dan membinasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kaum Yahudi sebagaimana sudah kita bahas, mereka adalah para pengkhianat yang tidak mau memenuhi janji ketika berjanji atau melakukan perjanjian dengan kaum mukminin, bahkan manusia yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang pengkhianat, dan bahkan mereka orang-orang yang tidak bisa membalas kebaikan dengan kebaikan, yang tidak bisa berterima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik kepada mereka. Itu adalah sifat Yahudi. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan kekuatan mulai bertambah, jumlah kaum muslimin semakin banyak, persenjataan mereka semakin lengkap dan semakin kuat, Rasulullah sengaja membiarkan beberapa Yahudi yang ada di sekitar Madinah, termasuk di antara mereka adalah Bani Quraidah. Mereka dibiarkan oleh Rasulullah untuk tidak diserang. Mereka hidup aman dan tenang pada waktu itu, karena memang Yahudi merasa pada saat itu lagi lemah. Namun ketika kaum Yahudi dari Bani Quraidah mendapati kaum musyrikin telah bersatu padu, berbagai qabail bersatu padu untuk menyerang dan menghancurkan Rasulullah bersama sahabatnya kaum mukminin, mulai Bani Quraidah berkhianat, bergabung dengan musyrikin untuk menghancurkan Rasulullah. Kurang lebih 1 bulan penuh Rasulullah dikepung dengan perkepungan yang ketat sekali, sehingga Rasulullah sempat gentar. Para sahabat juga seperti itu, layaknya kaum mukminin sebagai manusia biasa. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka. Rasulullah tidak membiarkan kaum mukminin dalam keadaan seperti itu, karena mereka benar-benar mukminin, karena mereka benar-benar muttaqin. Mereka telah menolong agama Allah dalam bentuk mereka beramal dengan amal yang sebenarnya. Mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar takwa, mengamalkan syariat dengan sebenar-benarnya. Di saat itu mereka sudah masuk dalam kategori man yansurullah, orang-orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sudah masuk dalam sifat ini, maka mereka berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala
yang juga Allah janjikan di dalam ayatnya, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sudah merupakan suatu ketentuan terhadap kami, kata Allah, untuk menolong kaum mukminin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Siapa yang Allah akan berikan nasr? Al-mu'minin, yaitu orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman, bukan imannya Syiah, bukan imannya tasawuf, bukan imannya Mu'tazilah, bukan imannya Jahmiyah ataupun Khawarij atau orang-orang filosof dan yang lainnya, tapi itu adalah imannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin serta para sahabatnya. Maka dalam peristiwa Ahzab yang dikenal juga dengan perang Khandaq, di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang menerpa pasukan musyrikin serta Yahudi dari Bani Quraidah. Angin yang memporak-porandakan khaymah mereka, tenda-tenda peristirahatan pasukan musyrikin, sehingga mereka tidak bisa tenang untuk beristirahat di dalam pengepungan terhadap kota Madinah pada waktu itu. Mereka tidak bisa tentram selama pengepungan tersebut, sehingga mereka pun karena angin yang keras dan dahsyat itu, kedinginan, mereka tidak mampu untuk memasak masakan demi logistik pasukan kaum musyrikin pada saat itu. Sehingga Allah lemparkan, Allah tanamkan pada kalbu-kalbu mereka ar-ru'b, ketakutan. Mereka ketakutan, tiba-tiba muncul di dalam kalbu kaum musyrikin dan Yahudi Bani Quraidah perasaan takut yang mencekam, sehingga akhirnya mereka meninggalkan pengepungan tersebut. Wa kafallahul mu'minina al-qital. Allah beri kemenangan kepada kaum mukminin tanpa adanya pertempuran, tanpa harus susah payah. Mereka pulang dalam keadaan ketakutan dan mengalami kerugian, dan Rasulullah bersama sahabatnya mendapatkan kemenangan karena iman mereka kepada Allah, karena mereka benar-benar telah menolong agama Allah dalam bentuk mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kepada kaum mukminin di seluruh belahan bumi, kita ataupun saudara-saudara kita yang di Palestina, di Afghanistan dan yang lainnya adalah, tolonglah agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Tolonglah agama Allah, pasti Allah akan memberikan kepada kalian an-nasr terhadap musuh-musuh kalian, yaitu dengan cara kalian beramal dengan syariat Allah, beramal dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menerapkan segala apa yang Allah perintahkan atau yang diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kalian sedikit pun meremehkan syariat Allah, baik terkait dengan pribadi kalian atau rumah tangga kalian, masyarakat kalian, perjuangan kalian, jihad kalian, semuanya telah diatur oleh syariat yang Allah turunkan, dan dengan itu kalian harus beramal dan mengamalkan syariat tersebut dalam kehidupan tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan an-nasr kepada kalian, dan dengan itu Allah tidak membiarkan kalian sendiri berhadapan dengan kaum Yahudi dan kaum kufar yang lainnya. Ini majelis kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada esok hari biiznillah ta'ala di masjid ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.